Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Firman Tuhan yang akan kita baca pada malam ini tertulis di Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Sebelum pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam ini kami boleh bersekutu untuk mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal menerangi hati dan pikiran kami semuanya, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu itu. Berikan hikmat kepada hamba-Mu Tuhan di dalam menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan malam ini tertulis di Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita beri judul Yesus adalah gembalaku. Nats ini merupakan pernyataan pemazmur tentang perbuatan Tuhan yang dialaminya. Pemazmur menyatakan bahwa Tuhan itu adalah gembalanya yang menuntun dia ke padang yang berumput hijau sehingga dia berkecukupan, dan membimbing dia ke air yang tenang sehingga hidupnya tenang. Tuhan menyegarkan jiwanya dan menuntun dia ke jalan yang benar. Beberapa kali Daud luput dari rencana pembunuhan Saul. Demikian juga beberapa kali Daud luput dari rencana pembunuhan musuhnya. Dan itu sebabnya Daud yakin bahwa Tuhan selalu beserta dia. Pemazmur sangat yakin bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti dia seumur hidupnya. Dan oleh sebab itu dia bertekad untuk diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Alangkah bahagianya kalau Tuhan menjadi gembala kita. Jiwa kita akan disegarkan sehingga kita akan terus bersemangat melakukan perintah dan kehendak-Nya. Kita akan dituntun ke jalan yang benar, dituntun supaya tidak salah langkah, sehingga layak tinggal di rumah Tuhan bersama Tuhan Yesus untuk selamanya. Tinggal di rumah Tuhan akan membuat kita penuh sukacita dan bahagia. Kepada murid-muridnya, Yesus berkata bahwa dialah gembala yang baik. Di Yohanes 10 ayat 11 dan sampai dengan 16 dikatakan demikian. Akulah gembala yang baik.
Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu, ketika melihat serigala datang, dia meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Ia mengorbankan dirinya mati di kayu salib sebagai tebusan atas dosa-dosa kita, sehingga kita beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Yesus Tuhan kita itu juga akan selalu menyertai kita umatnya, sehingga walaupun kita menghadapi masa yang sangat mengkhawatirkan, seperti wabah virus corona akhir-akhir ini, kita tidak perlu cemas dan khawatir, karena Tuhan Yesus akan selalu mendukung dan menjaga kita. Bahkan bila kita menghadapi duka cita, Tuhan Yesus sendiri akan menghibur kita. Menghadapi orang yang bermaksud jahat, Tuhan Yesus mengurapi dan menjagai kita. Demikian besar kasih karunia Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita. Kebutuhan kita sehari-hari pun dicukupkan. Bahkan kasih karunia keselamatan diberikan melalui penebusan Tuhan Yesus akan dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi pewaris kerajaannya. Oleh sebab itu, sebagai umat yang beroleh kasih karunia Tuhan, kita patut meniru pemazmur yang mengatakan, akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Diam di rumah Tuhan juga berarti hidup selalu bersama Tuhan dan melakukan segala kehendak-Nya. Sebagai umat yang telah ditebus dan diselamatkan, kita harus tetap berada dalam persekutuan orang-orang percaya, seperti kawanan domba Allah, bersama-sama memuji memuliakan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, yang telah menganugerahkan kasih karunia keselamatan dan hidup kekal bersamamu di surga. Tuntun kami supaya tetap berada dalam persekutuan orang-orang percaya, diam bersama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya.